Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Home. Dan kali ini rumah yang ada di depan kita adalah rumah tipe backyard atau the backyard yang ada di perumahan The Mutiara, Legon The Mutiara atau klaster Legon The Mutiara. Dan ini adalah rumah yang dipasarkan kurang lebih di angka 2,2 M, kurang lebih di angka segitu. Tergantung kalian dapat yang sudut apa enggak, itu bakal beda lagi harganya. Dan rumah ini kalau kita lihat dari sisi fascia itu lumayan menarik, bukan lumayan menarik ya, menurut saya sangat menarik dengan kemewahan-kemewahannya. Dan tentu rumah ini menurut saya sangat worth it. Kenapa di angka segitu? Apakah mahal apa enggak? Itu tentu saja menurut saya nggak begitu mahal ya dengan angka segitu, dengan apa yang kalian dapatkan pada saat kalian membeli atau menjadi pemilik daripada rumah ini. Dan rumah ini posisinya ada di Makassar bosku, lokasinya ada di Makassar, di daerah Dayak ya, itu yang aksesnya dekat dengan pasar Dayak, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan bandara, dan dekat dengan tol untuk menuju ke kota dan bandara itu sendiri, termasuk dekat dengan Universitas Hasanuddin. Kalau kita lihat dari fascia di bagian atas tuh, yang ada atapnya kayak gitu, yang model segitiga kerucut kayak gitu tuh, di bawahnya kaca semua, di bagian sebelah kiri pandangan kita juga kaca semua, lalu kemudian depannya udah dapat kanopi, karena pembelian rumah ini udah free kanopi ya, free kanopi, lalu kemudian udah langsung SHM, nggak SHGB lagi, lalu kemudian udah dapat AC untuk masing-masing kamarnya. Nanti bakal kita tunjukin seperti apa kamarnya. Dan di bagian depan ada carport yang bisa parkir buat 2 mobil ya, bisa parkir Alphard dengan Pajero Sport. Dan kalau kalian belum dapat rumahnya, kalian bisa kunjungi YouTube channel kita di A4 Otomotif. Oh ya, by the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video ini dibagikan kemana-mana. Siapa tahu ada di antara kerabat dan keluarga yang menginginkan rumah seperti itu, rumah ini, bagikan ke mereka. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Di bagian depan selain carport ini ada taman lagi di bagian depannya sini yang bisa buat nanam tanaman hias, lalu kemudian ada keran air di situ, dan ada akses cahaya menuju keluar untuk kamar tidur yang ada di sini seperti kamar ini. Nanti bakal kita tunjukin bagian dalamnya, kita belum masuk soalnya. Untuk bagian depannya dindingnya dipasangin material ala-ala marmer gitu, dan ini membuat rumahnya jadi kelihatan lebih nature, termasuk aksen kayu yang ada di bagian sebelah kanannya, tapi itu materialnya material keramik juga. Nah, di sebelah kiri juga ada, dan ini cukup lebar ya. Dari sini ke sini untuk carport kurang lebih 5 meter ya kurang lebih, dan lebar keseluruhan rumahnya 8 ya, 8 kali 15 kalau nggak salah, ini bisa kita lihat dari situ. 8 dikali 15 meter ya untuk ukurannya. Nah, terus bagian depan sini ada mini teras ya, akses untuk kita masuk ke rumahnya yang sama. Materialnya pakai material yang ukurannya 60-60 juga, jadi kelihatan luxury. Di sini ada furniture optional, jadi nggak masuk dalam paket pembelian rumahnya. Dan kalau kita lihat di sini nih, ini di side-nya the backyard, floor area 150 meter, land area 120 meter ya, luas bangunan, luas tanah. Kalau kita lihat ya, untuk lantai 1 itu, lantai 1 yang ini nih, lantai 1, nah ini lebar tanahnya 8.000 atau 8 meter, ini panjangnya 15 meter ya. Jadi kamar tidur bisa kelihatan dari sini, 1, 2, 3, 4 kamar tidur praktis. Bisa buat parkir mobil di depan lah intinya, kurang lebih kayak itu. Dan di bagian depan ini ada akses cahaya masuk ke perumahannya, lalu kemudian pintu utamanya, ini materialnya bukan material yang padat ya, tapi tetap aman kok, nggak usah ragu soal security, karena di bagian gerbang rumahnya pasti security-nya lebih lengkap lagi. Dan ini di luar tuh bising ya, tapi pada saat kita masuk, bisingnya jadi hilang gitu kan. Nah, tinggal ada suara TV buat nampilkan iklan-iklannya. Dan pada saat kita ada di dalam nih, akses cahayanya benar-benar maksimal. Apalagi dengan kaca di situ plus cermin yang ada di sini. Ini bisa benar-benar merefleksikan cahaya untuk memaksimalkan pencahayaan dalam rumah. Pas kita masuk, yang kita dapat adalah tempat buat naruh kunci mobil, tempat buat naruh lain-lainnya, tapi ini sifatnya optional. Tapi ini sekedar sebagai referensi buat kalian setup nanti seperti ini kalau kalian mau. Lalu kemudian di sini ada ruang makan ya. Sini ada ruang makan buat keluarga gitu kan. Lalu kemudian ada kitchen set buat masak gitu. Ini di sini buat masak. Lalu kemudian sudah ada penghisap untuk ex-house-nya lah intinya. Lalu kemudian di situ buat wastafel, nyuci peralatan makan, ada kulkas 2 pintu. Itu bisa di setup kayak gini, dan dengan setup kayak gini menurut saya sangat maksimal. Nah, ini materialnya kaca semua, jadi sangat terang menuju ke akses belakang. Dan di bagian belakang ini ada ruang terbuka lagi buat kita bersantai
melihat sisi belakang rumah dan ada kolam-kolam renang. Itu kelihatan nggak di sini? Soalnya ada kolam renangnya. Buat kumpul keluarga nanti akan didesain kayak gini. Jadi sebenarnya memang jadi nyaman untuk tinggal di perumahan ini nantinya. Wah, fasilitas cukup lengkap. Nah, ini untuk area dapurnya atau kitchen area-nya dengan ruang makannya itu kelihatan megah juga. Lalu kemudian di bagian bawah sini bisa di setup sofa kayak gini dengan TV di situ buat kita nonton. Bisa di setup kayak gitu. Lalu kemudian untuk bagian atasnya ada lampu hias bisa dipasang kayak gitu, dan ada ambience lighting yang membuat rumahnya jadi kelihatan mewah. Yang ada dalam sini adalah kamar buat si asisten rumah tangga, ruang cuci dan ruang jemurnya. Lalu kemudian ini kamar tidur buat asisten rumah tangganya, dan ada kamar mandi buat asisten rumah tangganya di bagian depan. Ini cukup luas ya, dan ini cukup terang juga nyampe ke atas. Bisa dibikin jadi outdoor, bisa ditutup juga kayak gini. Dan ini materialnya pakai material yang keramik biasa gitu kan. Cukup lah ya, dan ini tentu masih kelihatan mewah juga untuk asisten rumah tangga. Nah, di bawah sini ada kamar tamu gitu. Jadi ini buat tempat tidur tamu yang bisa buat 2 orang itu. Kalau misalkan ada tamu atau keluarga yang datang bisa tidurnya di bawah sini. Dan ini pun dengan suasana yang nyaman. Coba dilihat. Akses pandangan langsung keluar gitu. Lalu kemudian di atas ambience lighting lagi. Di bagian bawah ada keramik yang mewah dan megah. Lalu kemudian di sini ada kaca, ada kamar mandi, ada wastafelnya, cukup komplit. Nah, sekarang kita coba ke lantai 2. Nah, apa yang ada di lantai 2? Nah, ini ada akses tangga kita untuk naik ke atas yang semua materialnya masih keramik. Keramik ya, kayak granit ya, dengan motif yang mewah. Lalu kemudian ada akses pencahayaan lagi keluar yang memanjang dari atas ke bawah. Bahkan di atas ini ada jendela kaca juga untuk akses pencahayaan, sama di sini juga ada. Lalu kemudian di sini ada lagi, dan ini nembus ke bawah gitu untuk akses pencahayaan ke area outdoor. Dan ini ada step lagi buat kita naik ke lantai 2 yang ada di atas. Nah, di atas ini itu ada kamar buat anak ya. Jadi ada 3 kamar praktis. Jadi ini salah satu kamar buat anak. Nah, kamar buat anak, dan di atas ini masih ada lagi 1 kamar buat anak yang bisa jadi tempat tidur. Dan ini akses cahayanya keluar juga maksimal karena ada kaca yang sangat lebar di sini, lalu kemudian di situ dan di situ. Dan di sini buat bisa jadi 1 atau 2 tempat tidur, tergantung kalian nanti mau setupnya seperti apa. Dan ini keren juga. Bisa buat naruh jadi tempat belajar di sini, atau setup lemari atau setup TV juga bisa. Nah, di atas bisa buat area bermain anak malah. Wah, cakep. Cakep ya. Nah, terus di bagian depan sini bisa buat naruh kunci mobil atau naruh apa aja, tapi ini optional. Nah, di bagian sini ada kamar mandi lagi, yang kamar mandinya depannya ada wastafelnya, lalu kemudian dalam ada kamar mandi yang cukup besar, ada showernya buat mandi, dan di sini buat tempat nongkrongnya. Ya, semuanya bisa di setup kayak gini, tapi balik lagi ini semua optional, jadi kalian bisa setup sendiri sesuai dengan imajinasi dan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, terus kamar yang kedua, sebelum nanti kita kamar utama, ini kamar kedua. Ukurannya kayak gini, dan ini ukurannya cukup besar juga. Dengan desain yang kelihatan mewah juga. Akses pencahayaan maksimal keluar, lalu kemudian di atas ada ambience lighting-nya lagi. Lalu kemudian ada layer atau latar belakang atau background yang dibikin sedinamis ini, dan ini membuat rumah ini jadi kelihatan lebih elegan lagi. Ada tempat buat dandan, dan tentu di sini ada tempat buat naruh pakaian-pakaian pada saat kita udah nyampe di rumah. Dan ini adalah kamar utamanya. Ini adalah kamar yang atau ruangan yang akan jadi istana kalian pada saat kalian beli rumah ini. Kalian ada uang 2 miliar kurang lebih dari 2 M ya malah. Kalian bisa bawa pulang. Kalian bisa jadi penghuni rumah ini, udah free sertifikat, langsung SHM, lalu kemudian dapat AC di masing-masing kamar, terus free kanopi lagi, lalu kemudian ruang kamarnya kayak gini. Itu menurut saya, wow, itu sepadan dengan angka 2 miliar menurut saya. Apalagi kalau misalkan nanti kamarnya di setup kayak gini, pendingin ruangannya ditaruh di sini, lalu kemudian pintu untuk kamar utamanya ditaruh sini, dan ada meja buat naruh peralatan-peralatan handphone, laptop, dan lain-lain, termasuk buat naruh TV di situ. Ada meja buat ngerjain project
tugas atau lainnya di sini, dan ini adalah tempat tidur yang sangat nyaman buat kalian beristirahat pada saat kalian menjadi pemilik rumahnya. Termasuk ini ada akses keluar ya ke area outdoor, jadi ada balkonnya di bagian depan yang panjang nyampe ke sono, dan ini bisa dijadikan sebagai tempat bersantai kalau misalkan kalian pengen santai sambil ngelihat orang-orang yang ada di belakang rumah tuh. Ada kolam renang, ada tempat bermain nanti yang ada di belakang, dan ini beberapa fasilitas yang akan dibangun di klaster The Mutiara untuk Legend ini atau Legon ya. Legon The Mutiara, di sini ada tulisannya. Nah, dilarang duduk di sini bos, saya nggak duduk, cuma lewat aja. The Mutiara Legon, wah. Posisi itu buat naruh perintilan-perintilan lagi, dan memang kalau di setup kayak gini tuh bener-bener jadi maksimal. Selain itu, ini adalah akses cahaya yang langsung ke atas tadi yang tembus ke bawah ke kamar asisten. Jadi misalkan kita butuh asisten, tinggal buka dari sini, panggil ke bawah itu bisa. Nah, di sini ada kamar mandi buat kamar utamanya, dan ini juga mewah ya, marmer kayak gitu, dan wah, ini buat showernya, tempat mandinya istimewa nih rumah. Wah, tempat dandan gitu kan. Lalu kemudian ada backgroundnya lagi dengan ambience lighting juga di situ. Ada tempat nongkrongnya, materialnya Toto, material mewah untuk perumahan yang mewah juga. Lalu kemudian di sini ada tempat buat dandan gitu, buat dandan istri atau pasangan kita pada saat jadi pemilik rumah ini, yang akses cahayanya juga langsung ke bagian depan, dan ini ada akses keluar ke bagian depan, ke balkon depannya. Jadi depan belakang ada balkonnya, bisa buat nyantai di situ, dan ini ada tempat buat naruh pakaian, tempat buat naruh selimut apalah itu bisa ditaruh dalam sini, termasuk koleksi-koleksi tas, sepatu dan lain-lainnya yang bisa ditaruh dalam sini, yang tentu akan menjadikan barang mewah atau barang mahal Anda mendapatkan tempat yang sangat cocok. Wah, nih maksimal ya menurut saya. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang perumahan The Backyard atau tipe atau unit The Backyard di klaster Legon The Mutiara ini. Semoga ini menjadi informasi yang menarik buat kalian yang menginginkan hunian yang mewah, nyaman, dengan konsep perumahan yang tentunya lebih memanjakan siapapun yang menjadi penghuninya. Ini adalah referensi yang sangat menarik buat kalian yang ingin berinvestasi atau ingin sekedar berinvestasi atau memiliki rumah ini untuk dihuni juga bisa. Dan tentu kualitas huniannya dan kualitas lingkungannya nantinya akan sangat nyaman buat kalian berada di sini. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan by the way, ini ada akses keluar juga ya. Ada akses keluar ke bagian depannya. Untuk melihat orang-orang yang ada di depan tuh lagi mandi gitu kan. Bisa kelihatan dari sini. Bisa dipanggil juga. Nah, bisa barbekyuan di bagian depan sini tuh sama penghuni-penghuni kompleks yang lainnya. Wah, cakep. Bakal akur dan bakal nyaman untuk tinggal di sini. Nah, itu bos update-nya. Kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Buat kalian yang tertarik, nggak usah malu-malu dan ragu-ragu untuk hubungi kontak kita di deskripsi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.